Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau pihak-pihak yang merasa diuntungkan, karena tidak ada niatan apapun untuk merugikan pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun. Jadi ini di sini ada dua raket high end ya teman-teman. S-Force 70 dan Astrok 88D Pro. Astrok 88D Pro ini dua raket keren, dua raket viral, berbeda merek. Jadi saya hanya sekedar sharing, berbagi cerita aja berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Nah, dua-duanya ini sudah saya pakai walaupun tidak bermain full, tapi sudah beberapa kali saya pakai dan memang dua-duanya adalah raket-raket enak ini teman-teman. Terus terang raket-raket enak. Ini kebetulan saya ngambil yang 5U karena akhir-akhir ini saya pengen raket enteng, terutama kalau sudah main 3 game 2 game itu sudah capek kan teman-teman ya. Saya pengen yang 5U. Ada kelebihannya sendiri. Jadi kelebihannya, kalau Astrok 88D Pro ini raketnya super power, kalau saya bilang salah satu raket yang sampai detik ini yang sudah saya coba adalah raket yang powernya benar-benar mantap. Buat drive, buat power, kontrol, benar-benar top ini. Ini tuh raket ya. Frame-nya dulu. Dari frame-nya itu teman-teman, ini Astrok 88D Pro ini lebih compact daripada S-Force 70. Terus atas bawahnya teman-teman juga lebih pendek daripada S-Force 70. Kalau teman-teman tidak terbiasa dengan raket compact, maka nanti nggak maksimal atau mungkin perlu adaptasi, atau sesekali mungkin juga bisa miss. Tapi kalau sudah terbiasa, mantep teman-teman. Nah, sebenarnya nggak terlalu apple to apple 100% teman-teman ya, karena ini raket 5U sedangkan yang Astrok 88D Pro adalah raket 4U. Itu yang pertama. Yang kedua, tipikal raket ini juga bukan apple to apple. Kalau saya bilang, walaupun ini adalah raket S-Force yang cenderung adalah diperuntukkan untuk ofensif, tapi ini lebih ke even balance. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan shaftnya yang medium. Setelah itu frame-nya juga bukan frame yang compact teman-teman, masih tergolong friendly. Jadi raket ini adalah raket power control buat pemain profesional yang even balance, masih bisa dipakai all round kalau menurut saya. Dan di antara raket high end ini salah satu yang friendly, baik 5U nya atau 4U nya, dan saya yakin juga 3U nya juga friendly. Kenapa? Secara spesifikasi shaftnya juga medium, frame nya juga tidak terlalu compact, tapi powernya masih dapat, kontrolnya juga masih oke, drive juga masih oke. Sedangkan Astrok 88D Pro teman-teman, kalau melihat spesifikasinya benar-benar hit heavy, shaftnya medium ke stiff, frame-nya compact, lebih pendek juga, tinggi atas bawahnya juga lebih pendek frame-nya. Jadi memang diperuntukkan untuk pemain belakang yang suka gebuk-gebuk ya ini teman-teman, terutama yang pemain advance atau profesional. Kalau untuk pemula atau intermediate apakah bisa pakai? Bisa, saya jawab. Tapi mungkin tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan raket ini secara 100%. Nah, kalau teman-teman adalah pemain pemula atau
intermediate yang pingin merasakan raket high end, maka salah satunya adalah Xforce 70 ini. Kenapa raket Xforce 70 ini raket high end, salah satu raket high end yang friendly teman-teman. Buat pemula, buat intermediate masih bisa kategori friendly kalau dibandingkan dengan raket high end yang lain. Karena raket high end yang lain secara spesifikasi cenderung stiff, cenderung berat di heavy seperti Astro 88D Pro. Yang saya rasakan terlepas ini adalah 5U dan Astro 88D Pro adalah 4U. Kalau buat smash memang yang saya rasakan adalah Astro 88D Pro enak teman-teman. Sebenarnya dua-duanya teman-teman enak. Kadang kalau saya sudah pakai ini dalam satu kali pemanasan gitu, pakai salah satu raket ini yang agak lama gitu pemanasannya 5 menitan gitu, sambil nunggu teman-teman yang datang. Kadang pakai raket yang lain tuh jadi serasa kurang enak teman-teman. Itulah kelemahannya ya teman-teman ya. Kelemahannya ini hanya pengalaman pribadi ya. Jadi kelemahannya kalau kita sudah punya raket mahal atau raket high end atau raket yang enak, nanti kita ganti dengan raket yang harganya di bawah 1 juta, raket yang biasa itu jadi terus terang gak enak teman-teman. Entah ini hanya perasaan saya secara pribadi atau mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, mungkin bisa bagi-bagi cerita juga. Jadi kalau saya itu pemanasan pakai 2 raket ini teman-teman, cenderung saya merasakannya kalau pakai raket yang lain itu jadinya nggak enak teman-teman. Makanya kadang-kadang saya nggak pingin terlalu lama pemanasan hanya untuk, karena kita beli raket mahal-mahal kan ya harus dipakai teman-teman, sesekali harus dipakai walaupun hanya untuk buat pemanasan. Itulah kenapa saya tidak mau pakai buat lama-lama, karena beneran sungguh nagih teman-teman. Dan kalau ganti raket yang lain tuh jatuhnya itu tidak merasanya tuh kayak kurang gitu teman-teman. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pengalaman saya pakai 2 raket ini, nanti saya coba buatkan video kelebihan dan kekurangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.